Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah kecerdasan komputasional. Video ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Anugrah Supriyandi, Muhammad Azin Naufal Ansori, Muhammad Syaifuddin Zuhri, dan Achmad Ridho Faiz. Sebelum masuk ke pembahasan metode, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kecerdasan komputasional. Kecerdasan komputasional adalah bagian dari kecerdasan buatan yang berfokus pada teknik pemecahan masalah menggunakan pendekatan biologis dan adaptif. Bidang ini mencakup metode seperti jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, algoritma evolusioner, dan teknik probabilistik lainnya. Tujuannya adalah membuat komputer mampu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat prediksi atau keputusan secara cerdas. Dalam video ini, kami akan membahas 2 metode penting dalam kecerdasan komputasional, yaitu naive Bayes dan artificial neural network dengan backpropagation. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang bekerja dengan prinsip teorema Bayes. Meskipun menggunakan asumsi sederhana bahwa setiap fitur bersifat independen, algoritma ini sangat efektif dalam berbagai aplikasi seperti deteksi spam, analisis sentimen, dan klasifikasi teks. Sementara itu, Artificial Neural Network (ANN) meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Proses pembelajarannya didukung oleh algoritma backpropagation yang memungkinkan jaringan untuk memperbaiki kesalahan melalui perhitungan gradien dan pembaruan bobot. ANN sangat kuat untuk menangani data nonlinear dan kompleks seperti pengenalan suara, citra, dan prediksi berbasis waktu. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, naive Bayes, konsep dasar dan contoh penerapannya. 1. Memahami algoritma naive Bayes. Sederhana tapi efektif. Dalam dunia machine learning, kita sering dihadapkan pada tugas untuk mengklasifikasikan data. Misalnya menentukan apakah sebuah email termasuk spam, menebak suasana hati dari teks ulasan, atau memprediksi apakah seseorang akan membeli produk. Salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk tugas-tugas tersebut adalah naive Bayes, sebuah metode yang sederhana namun kuat. Meski disebut naif atau naif, algoritma ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sebaliknya, justru karena kesederhanaannya dalam membuat asumsi bahwa setiap fitur data saling independen, proses komputasi menjadi sangat ringan dan cepat. Dan hebatnya, dalam banyak kasus nyata, hasilnya cukup akurat. 2. Fondasi teoritis. Teorema Bayes-Naive Bayes berakar dari teorema Bayes, sebuah prinsip dasar dalam teori probabilitas. Teorema ini membantu kita menghitung kemungkinan suatu kejadian terjadi berdasarkan informasi yang kita miliki. Dalam bentuk sederhananya, P, A, B, sapi sapa A, P, B, A, X, P, A, P, B. Contohnya, jika kita ingin mengetahui kemungkinan cuaca cerah, A, berdasarkan suhu yang tinggi, B, maka kita bisa menghitungnya dari seberapa sering suhu tinggi muncul saat cuaca cerah, dikalikan dengan peluang umum cuaca cerah, lalu dibagi dengan peluang suhu tinggi secara keseluruhan. Dalam naive Bayes, kita ingin mencari kelas, misalnya main atau tidak main, yang paling mungkin terjadi jika sejumlah fitur, misalnya cuaca, angin, diketahui. Karena peluang PB sama untuk semua kelas, kita cukup fokus pada bagian atas rumusnya, PA kali P, BA. Jika data memiliki banyak fitur, X1, X2, X3, maka karena asumsi fitur saling independen, perhitungan menjadi PAX 1, X2, X3 proporsional dengan PA kali PX1A kali PX2A kali PX3A. Bagaimana cara kerja naive Bayes? Naive Bayes bekerja dalam 2 tahap utama. 1. Fase pelatihan model dilatih menggunakan data yang sudah diklasifikasikan sebelumnya. Menghitung peluang awal, prior, dari tiap kelas berdasarkan distribusi data. Menghitung peluang kemunculan fitur, likelihood, untuk tiap kelas. Jika fiturnya kategorikal, misalnya cerah, dihitung dari frekuensi. Jika numerik, misalnya suhu, digunakan distribusi normal. Fase kedua,
Prediksi model menggunakan informasi dari pelatihan untuk memprediksi kelas data baru. Untuk setiap kelas dihitung gabungan peluang berdasarkan fitur yang diberikan. Kelas dengan hasil probabilitas tertinggi menjadi prediksi akhir. Contoh singkat, misalkan kita memiliki data tentang keputusan bermain tenis berdasarkan cuaca dan angin. Dari data, peluang bermain tenis 0,7, peluang tidak bermain 0,3, peluang cuaca cerah jika bermain 0,8, peluang angin lemah jika bermain 0,6, peluang cuaca cerah jika tidak bermain 0,2, peluang angin lemah jika tidak bermain 0,4. Lalu datang data baru. Cuaca sama dengan cerah, angin sama dengan lemah. Probabilitas bermain 0,7 kali 0,8 kali 0,6 sama dengan 0,336, probabilitas tidak bermain 0,3 kali 0,2 kali 0,4 sama dengan 0,024 karena 0,336 lebih besar dari 0,024. Model memprediksi bermain tenis. Varian naive Bayes berdasarkan tipe data 1. Multinomial naive Bayes cocok untuk data diskrit seperti jumlah kata dalam dokumen. Banyak digunakan dalam klasifikasi teks. 2. Gaussian naive Bayes digunakan jika data kontinu dan dianggap mengikuti distribusi normal. Umum dipakai untuk fitur numerik seperti tinggi atau suhu. 3. Bernoulli naive Bayes digunakan untuk fitur biner 0 atau 1. Misalnya, ada tidaknya suatu kata dalam dokumen. Keunggulan naive Bayes antara lain adalah sederhana dan cepat, proses pelatihan dan prediksi sangat efisien, efektif dengan data sedikit, tidak butuh banyak data untuk mulai bekerja, scalable, dapat menangani banyak fitur sekaligus, cocok untuk teks, tahan terhadap noise, kinerjanya tidak mudah rusak oleh data tak relevan. Kelemahan yang perlu diwaspadai, asumsi independensi fitur. Dalam banyak kasus nyata, fitur saling berkaitan. Ini bisa menurunkan akurasi. Masalah probabilitas 0. Jika suatu fitur belum pernah muncul dalam pelatihan, probabilitasnya bisa jadi 0. Diperbaiki dengan teknik seperti Laplace smoothing. Kurang efektif untuk data kompleks. Bila hubungan antar fitur sangat kuat, model ini bisa kalah dari metode lain seperti random forest atau SVM. Aplikasi di dunia nyata, naive Bayes banyak digunakan dalam deteksi spam, menentukan apakah email termasuk spam. Klasifikasi teks, mengelompokkan dokumen berdasarkan topik. Diagnosis medis, membantu memprediksi penyakit dari gejala. Kesimpulannya adalah, naive Bayes adalah contoh algoritma sempurna hanya dengan memanfaatkan prinsip dasar probabilitas dan asumsi independensi fitur. Ia mampu mengklasifikasikan data dengan cepat dan efisien. Walaupun tidak selalu cocok untuk semua jenis data, terutama yang memiliki hubungan kompleks antar fitur, naive Bayes tetap menjadi salah satu alat yang penting dan banyak digunakan dalam dunia pembelajaran mesin, terutama untuk pengolahan teks dan analisis data yang ringan. Nah, sekarang waktunya kita beralih ke metode terakhir, yaitu INN Backpropagation. Pengertian INN Backpropagation Artificial Neural Network, INN adalah model komputasi cerdas yang meniru cara kerja otak manusia. INN terdiri dari neuron-neuron buatan yang saling terhubung melalui bobot dan terbagi dalam 3 lapisan, input, hidden, dan output. INN banyak digunakan untuk prediksi dan klasifikasi, misalnya dalam bidang ekonomi, pariwisata, hingga energi. Salah satu metode pelatihan INN yang paling populer adalah backpropagation, yaitu algoritma pembelajaran yang menyebarkan kesalahan prediksi ke belakang dari output ke input guna memperbaiki bobot jaringan. Proses pelatihan dilakukan berulang-ulang hingga hasil prediksi mendekati data sebenarnya. Cara kerja backpropagation. 1. Feed forward data input masuk ke jaringan dan diproses melalui lapisan-lapisan neuron. Setiap neuron menghitung nilai dengan mengalihkan data dengan bobot menjumlahkannya, lalu menerapkan fungsi aktivasi seperti sigmoid atau tansik untuk menghasilkan output. 2. Backpropagation, hasil prediksi dibandingkan dengan nilai aktual. Selisihnya disebut error.
Error ini ditelusuri kembali ke lapisan sebelumnya untuk mengukur kontribusi setiap bobot terhadap kesalahan tersebut. 3. Update bobot-bobot jaringan diperbarui berdasarkan besar error dan learning rate. Proses ini dilakukan secara bertahap selama banyak epoch, putaran, sampai error menurun atau model konvergen. Fungsi aktivasi digunakan untuk menangani hubungan non-linear dalam data. 2 yang paling umum, Sikimoid. Mengubah output menjadi nilai antara 0 sampai 1, cocok untuk data terstandarisasi. Tansik menghasilkan output antara -1 hingga 1, cocok untuk data simetris. Pemilihan fungsi aktivasi mempengaruhi performa jaringan secara signifikan. Parameter penting learning rate. Mengatur seberapa cepat bobot diperbarui. Terlalu besar bisa membuat model tidak stabil, terlalu kecil membuat proses lambat. Epoch, jumlah siklus pelatihan. Arsitektur jaringan menentukan jumlah neuron di tiap lapisan. Misalnya, arsitektur 12-13-1 berarti 12 neuron input, 9 hidden, dan 1 output. Fungsi pelatihan, contohnya Train-ERPA, Resilient Backpropagation, populer karena stabil dan cepat. Contoh aplikasi ANN di Indonesia, satu prediksi kemiskinan. Dengan data 2012 sampai 2019, model memprediksi jumlah penduduk miskin 2020. Hasil akurat dengan MSE kecil dan akurasi hingga 99%. 2. Prediksi wisatawan mancanegara ANN memproses data 12 bulan sebelumnya untuk memprediksi bulan berikutnya. Akurasi mencapai 90%. 3. Prediksi perusahaan konstruksi arsitektur optimal ditemukan 5311. Model memberikan akurasi hingga 92% setelah pengujian. 4. Prediksi energi terbarukan ANN digunakan untuk memperkirakan kapan Sumatera Utara mencapai target energi bersih. Hasil menunjukkan tahun 2064 sampai 2065. 5 studi meta-analisis rata-rata akurasi ANN backpropagation dalam berbagai studi prediksi di Indonesia mencapai lebih dari 90%. Kelebihan ANN backpropagation mampu menangani hubungan non-linear, dapat belajar langsung dari data historis, akurat jika dikonfigurasi dengan benar. Kekurangan, membutuhkan data besar, rawan overfitting jika arsitektur tidak tepat. Butuh waktu pelatihan yang lama, terutama untuk jaringan besar. Kesimpulan ANN backpropagation merupakan pendekatan kuat dalam pemodelan prediktif. Ia mampu memahami pola kompleks, asalkan arsitekturnya sesuai dan data mencukupi. Dalam berbagai studi di Indonesia, ANN terbukti memberikan hasil yang akurat dan dapat ditingkatkan dengan algoritma optimasi seperti PSO atau Firefly. Model ini cocok untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Kami berharap penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai pelengkap, kami juga telah menyertakan daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penyusunan materi ini, sehingga kita semua dapat menelusuri lebih lanjut jika ingin memperdalam topik yang dibahas. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda dalam menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.